Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bab 2 matematika, materi perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum belajar, Ibu minta anak-anak berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya silahkan dipersiapkan alat-alat tulisnya ya. Buku, pensil, penghapus, dan penggaris. Nah, langsung saja. Pada pembelajaran hari ini akan dipandu oleh Ibu Pujastutik. Pada pembelajaran perkalian dan pembagian pecahan, materi pertama yang akan kita pelajari adalah perkalian pecahan. Nah, anak-anak coba perhatikan perkalian pecahan dengan pecahan. Nah, poin pertama yang akan kita pelajari adalah perkalian pecahan dengan pecahan, yakni mengalikan dua atau lebih pecahan bisa dilakukan dengan mengalikan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Yang harus diingat dan digarisbawahi adalah jika perkalian pecahan dengan pecahan yang dikalikan adalah penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, rumus sederhananya perkalian pecahan dengan pecahan. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C, B dikali D. Seperti itu ya anak-anak. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, coba selesaikan perkalian berikut. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Contoh pertama, ada pecahan 2 per 3 dikali pecahan 3 per 10. Sama dengan, ingat, penyebut dikali dengan penyebut, pembilang dikali dengan pembilang. Nah, pembilangnya ada 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 10 sama dengan 30. Selanjutnya dalam matematika, hasil yang diinginkan adalah hasil yang paling sederhana. Oleh sebab itu, 6 sama 30 sama-sama kita bagikan 6. 6 bagi 6 sama dengan 1, 30 bagi 6 sama dengan 5, sehingga hasil akhirnya 2 per 3 dikali 3 per 10 sama dengan 1 per 5. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut ke contoh kedua. Di sini ada pecahan campuran. Ada 2 3 per 7 dikali 14 per 17, pecahan biasa. Maka untuk mengerjakannya, pecahan campurannya kita rubah dulu ke pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya? 2 dikalikan dengan penyebut. 2 dikali 7 sama dengan 14. Kemudian dijumlahkan dengan pembilang, yakni 3. Jadinya 2 dikali 7 14 ditambah 3 sama dengan 17 per 7. Penyebutnya tetap 7. Kemudian dikalikan dengan 14 per 17. Nah, sekarang seperti sudah diketahui bahwa dalam mengalihkan perkalian pecahan dengan pecahan, penyebut dikali dengan penyebut, pembilang dikali dengan pembilang. Maka 7 dikali dengan 17 sama dengan 119. Kemudian 17 dikali 14 sama dengan 238. Nah, karena diminta untuk hasil yang sederhana, boleh hasilnya merupakan bilangan bulat. Nah, jika 238 dibagi 119, maka hasilnya sama dengan 2. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kita lanjut kepada materi yang kedua. Langsung saja di sini ada perkalian pecahan kembali. Nah, pada poin materi kedua, kita akan belajar tentang perkalian pecahan dengan bilangan persen dan desimal. Ya, diingat ada bilangan persen dan desimal. Nah, untuk dapat menghitung perkalian pecahan dengan bilangan persen dan desimal, maka ubahlah persen dan desimal ke bentuk pecahan. Nah, yang harus digarisbawahi adalah ubahlah persen dan desimal ke bentuk pecahan ya. Ingat, ini harus digarisbawahi. Ubahlah persen dan desimal ke bentuk pecahan. Nah, selanjutnya contoh yang pertama. Nah, Ibu akan mencontohkan. Di sini ada pecahan 3 per 4 dikalikan dengan bilangan persen, yakni 25%. Bagaimana cara mengerjakannya? Ubahlah persen ke bentuk pecahan. Artinya, 25% adalah sama dengan 25 per 100. Ingat, persen adalah per 100. Nah, berarti sama dengan 3 per 4 dikali 25 per 100. Nah, 25 per 100 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 1 per 4. Berarti perkaliannya adalah 3 per 4 dikali 1 per 4 sama dengan
pembilang dikali pembilang, 3 dikali 1 sama dengan 3, 4 dikali 4, penyebut dikali dengan penyebut sama dengan 16. Maka 3/4 dikali 25% sama dengan 3/16. Nah, masuk contoh yang kedua. Di sini ada 2/5 dikali 1,5, artinya pecahan dikali dengan bilangan desimal. Nah, maka bilangan desimalnya kita ubah ke bentuk pecahan. Desimal diubah ke bentuk pecahan. Nah, 1,5 karena ada 1, di belakang 5 artinya per 10 ya. Berarti 2/5 dikali 1,5 sama dengan 2/5 dikali 15/10 anak-anak. Ingat karena 1 koma di belakang artinya per 10. Kalau 2 koma adalah per 100 dan seterusnya. Ingat ya. Nah, sama dengan ingat pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, karena 15/10 masih bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5 menjadi 3/2. Jadi 2/5 dikali 3/2 sama dengan 2 dikali 3, 6, 5 dikali 2, 10. Hasilnya 6/10. 6/10 masih bisa kita sederhanakan kembali. Hasilnya sama-sama dibagi 2 menjadi 3/5. Seperti itu ya adik-adik. Nah, lanjut pada pemateri yang berikutnya. Masih di perkalian pecahan. Nah, pada poin ketiga kita akan belajar tentang perkalian bilangan desimal. Nah, perkalian bilangan desimal sama mudahnya dengan perkalian bilangan cacah. Cara mengalihkan pecahan desimal ada 2. Nah, ingat ya caranya ada 2. Yang pertama diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dikalikan. Ingat, diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dikalikan. Lalu cara yang kedua, langsung dikalikan dalam bentuk pecahan desimal. Jadi, boleh langsung dikalikan dalam bentuk pecahan desimal. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh. Nah, coba selesaikan perkalian berikut ini. Contoh yang pertama, ada 0,2 dikali 1,5. Ini merupakan bilangan desimal. Nah, kita terlebih dahulu menggunakan cara pertama, yakni mengubahnya ke bentuk pecahan. 0,2, satu angka di belakang koma artinya 2/10. 1,5, satu angka di belakang koma artinya 15/10 ya anak-anak. Sehingga bisa sama-sama kita kalikan. 2 dikali 15 sama dengan 30, 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, 30/100 kita sederhanakan kembali, sama-sama dibagi 10, hasilnya adalah 3/10. 3/10 kita sederhanakan kembali atau hasil akhirnya diminta desimal, maka 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. Jika hasil akhirnya diminta pecahan, maka cukup sampai 3/10. Jika diminta desimal, maka pembilang dibagi dengan penyebut. Seperti itu ya anak-anak. Jadi 0,2 dikali 1,5 sama dengan 0,3. Biasakan dalam menghitung soal dalam matematika, selalu hasil akhir disimpulkan dengan kata jadi. Jadi 0,2 dikali 1,5 sama dengan 0,3. Jadi soalnya dan hasil ya, ingat selalu disimpulkan. Kemudian contoh yang kedua, kita menggunakan cara yang kedua, yakni langsung dikalikan dalam bentuk pecahan desimal. Di sini ada soal 8 dikali 3,4 sama dengan 3,4 dikali 8 ya. Ingat, jika kita langsung dikalikan, maka soalnya itu ya desimal dikali dengan pecahan. Desimal dikalikan dengan bilangan bulat. Jadi di sini ada 3,4 dikali 8 ya. Nah, cara mengalikannya di sini ada 4 dikali 8. Jadi dari belakang terlebih dahulu ya. 4 dikali 8 ada 32. Kita tulis 2 ya. Kemudian kita simpan 3. Nah, selanjutnya depan ke belakang ya. Berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Nah, kita punya simpanan 3, maka 24 ditambah 3 sama dengan 27. Kemudian hasilnya kita jumlahkan jadi 27,2. Ingat di sini ada koma, maka hasilnya juga ada
mahnya. 27,2 ini sama dengan hasilnya dengan 8 dikali 34. Jadi 8 dikali 34 sama dengan 27,2 ya anak-anak. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian pecahan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang perkalian pecahan, sekarang kita memasuki pembagian pecahan. Nah, pada poin pertama dalam pembagian pecahan, kita akan belajar tentang pembagian pecahan dengan pecahan ya anak-anak. Nah, di sini untuk membagikan pecahan biasa dengan pecahan biasa sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan pembagiannya. Ingat, yang harus digarisbawahi adalah jika membagi pecahan biasa dengan pecahan biasa, maka sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan pembaginya. Jadi kebalikan adalah pembaginya. Nah, rumus sederhananya A per B dibagi C per D, maka kebalikan pembaginya adalah C per D, sama dengan A per B dikali D per C ya. Jadi yang dibalik adalah pembaginya. Nah, selanjutnya kita beri sebuah contoh. Di sini ada contoh pertama, 3/4 dibagi 4/7 sama dengan 3/4 dikali 7/4. Ingat, yang dibalik adalah pembaginya ya. Yang dibalik adalah pembaginya. Maka hasilnya sama dengan penyebut dikali dengan penyebut, 4 dikali 4 16, pembilang dikali dengan pembilang, 3 dikali 7 sama dengan 21. Maka kita sederhanakan kembali menjadi 1/5/16. 1 dikali 16 sama dengan 16 ditambah 5 sama dengan 21/16. Nah, jadi 3/4 dibagi 4/7 sama dengan 1/5/16. Contoh berikutnya, ada 2/5 dibagi 1/4. Nah, di sini ada pecahan biasa. Ya, ada pecahan biasa, di sini ada pecahan campuran. Nah, maka di sini sama dengan kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Seperti biasa, 1 dikali dengan 4/4 ditambah 1 sama dengan 5/4. Maka 2/5 dibagi 5/4. Pembaginya adalah 5/4. Jadi yang dibalik adalah 5/4. Sama dengan 2/5 dikali 4/5. Hasilnya 8 2/5. 8 didapat dari 4 dikali 2. Kemudian 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi 2/5 dibagi 1/4 sama dengan 8/25. Oke. Masuk ke materi berikutnya, kita akan belajar tentang pembagian pecahan biasa oleh bilangan cacah dan sebaliknya. Nah, caranya seperti apa? Dia memiliki langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, ubahlah bilangan cacah menjadi pecahan yang penyebutnya 1. Ya, dengan bilangan cacah. Ubahlah bilangan cacah menjadi pecahan yang penyebutnya 1. Ingat, penyebutnya 1 berarti per 1. Kemudian yang kedua, kalikan pecahan dengan kebalikan bilangan cacah. Jadi, sama jika melakukan pembagian pada pecahan biasa oleh bilangan cacah, yang dikalikan itu pecahan dengan kebalikan bilangan cacahnya. Jadi, ingat, kebalikan bilangan cacah artinya pembaginya. Oke. Nah, rumus sederhananya adalah seperti berikut. A per B dibagi C. Ya, berarti C sama dengan C per 1. Ingat, bilangan cacah menjadi pecahan penyebutnya 1 ya. Berarti A per B dibagi C sama dengan A per B dibagi C per 1. Sama dengan A per B dikali 1 per C. Nah, contohnya di sini ada contoh 2/7 dibagi 3. Maka sama dengan 2/7 dibagi 3/1. Ingat, penyebutnya jika bilangan sah adalah 1. Berarti sama dengan 2/7 dikali 1/3. Ingat, pembagi yang dibalik. Oke, sama dengan 2 dikali 1, 2. 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi hasilnya sama dengan 2/21. Jadi 2/7 dibagi 3 sama dengan 2/21. Oke, sudah paham. Lanjut pada materi berikutnya, yakni pembagian bilangan cacah oleh pecahan, pecahan, campuran, dan sebaliknya.
Nah, kita beri contoh. Di sini yang pertama ada 3. 3 merupakan bilangan cacah dibagi pecahan campuran ya. 3 dibagi 2, 3/4. Ingat, pecahan campurannya kita rubah ke pecahan biasa. Sedangkan bilangan cacahnya selalu penyebutnya adalah 1. Berarti sama dengan 3/1 dibagi 2 dikali 4, 8, ditambah 3, 11/4. Jadi 3/1 dibagi 11/4. Mohon ingat ya, seperti itu. Nah, mohon maaf tadi terpencet ke berikutnya. Nah, kemudian kita cari hasilnya. 3/1 dikali, ingat, pembagi selalu dibalik, berarti 4/11 sama dengan 3 dikali 4 adalah 12/11. 11 dikali 1 sama dengan, kita sederhanakan kembali, 1/11. Jadi 3 dibagi 2, 3/4 sama dengan 1/11. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Lanjut pada materi yang berikutnya, yakni pembagian bilangan desimal dan persen oleh bilangan cacah dan sebaliknya. Nah, di sini kita langsung saja beri contoh. Selesaikan pembagian berikut. Nah, ingat, pembagian bilangan desimal dan persen oleh bilangan cacah dan sebaliknya. Di sini ada bilangan desimal, kemudian ini ada bilangan cacah ya. Ingat, kalau desimal itu satu angka di belakang koma, artinya 2/10. Kemudian bilangan cacah selalu per 1, berarti dibagi 5/1. 2/10 dibagi 5/1 sama dengan pembaginya dibalik, kemudian dikalikan 2/10 dikali 1/5. Hasilnya sama dengan 2 dikali 1 adalah 2, 10 dikali 5 adalah 50. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya 1/25. Jadi 0,2 dibagi 5 sama dengan 1/25. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk contoh persennya, di sini ada 20% dibagi 4 ya. 20% dibagi 4. Maka kita kelompokkan saja, jika dalam kondisi seperti ini kita kelompokkan saja. Kita kelompokkan menjadi persen ya. Jadi sama dengan 20 dibagi 4 ditutup kurungnya persen. Jadi sama-sama persen, 20% dibagi 4%. Jadi hasilnya sama dengan 5%. Jadi 20% dibagi 4 sama dengan 5%. Nah, selanjutnya pada materi yang berikutnya kita akan belajar tentang pembagian bilangan desimal dengan bilangan desimal. Nah, di sini langsung saja pada contoh. Selesaikan pembagian bilangan desimal berikut ini. Di sini ada 1,6 dibagi 0,2. Ingat, bilangan desimal kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Jadi 1,6 karena 1 di belakang koma adalah 6/10 dibagi 0,2, 2/10 sama dengan 16/10 dikali 10/2 karena pembagi dibalik jika dikalikan sama dengan 160/20. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10 adalah 16/2. Kemudian kita sederhanakan kembali, 16/2 sama dengan 2 ya, karena kita mencari jawaban yang paling sederhana. Jadi 1,6 dibagi 0,2 sama dengan 2. Nah, kemudian contoh berikutnya di sini ada 16,25 dibagi 12,5 sama dengan, ingat, perhatikan bilangan desimal karena paling banyak 2 desimal di belakang koma, maka keduanya dikalikan 100. Nah, di sini ada 2 koma di belakang ya, 2 angka di belakang koma ya. Jadi yang paling banyak, jika di sini ada 3 angka maka dikalikan dengan 1000. Jika hanya ada 1 angka maka dikalikan dengan 10. Seperti itu ya. Yang terbanyak, karena yang terbanyak adalah 2, maka dikalikan dengan 100. Jadi 16,25 kita kalikan dengan 100 sama dengan 1625. Kemudian 12,5 dikali dengan 100 sama dengan 1250 ya. Jadi kita bagi, hasilnya sama dengan 1,3. Oke anak-anak. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gabungan operasi hitung pecahan. Di sini ada contoh soal, ada 1/3 dikali 2/7 ditambah 1/2 dibagi 3 1/4 sama dengan.
Nah, oke. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah pengerjaannya. Langkah yang pertama itu kita kerjakan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Nah, artinya yang perkalian itu dikalikan terlebih dahulu, pembagian dibagi terlebih dahulu. Jadi ada 1/3 dikali 2/7 sama dengan 1 dikali 2, 2, 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi 2/21. Karena sudah tidak dapat disederhanakan lagi, cukup sampai di sini. Pembagiannya karena ada pecahan biasa dan pecahan campuran, maka pecahan campurannya kita rubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Jadinya 1/2 dibagi 13/4 sama dengan 1/2 dibalik ya, kalau di pembagian itu jika dikalikan dibalik 4/13 sama dengan 4/26. 4/26 bisa kita sederhanakan kembali sama dengan 2/13. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah menjumlahkan hasil operasi perkalian dan pembagian. Nah, di sini hasilnya yang pertama adalah 2/21 ditambah 2/13. Nah, karena ini penjumlahan, maka penyebutnya harus sama. Jadi kita samakan terlebih dahulu, kita cari kelipatannya. Kelipatan 21 dan 13 adalah 273 ya. 21 dikali berapa 273? Yakni dikalikan dengan 13. Jadi 13 kali 2 26. Begitupun dengan 2 dan 42 di sini ya. Hasilnya 273 dikali berapa? Ya. Terus tuh hasil dibagi berapa ya, 13 kali berapa hasilnya 273, kemudian dikalikan dengan pembilangnya. Nah, sama dengan 42/273. Jadi ditambahkan nih, jika penyebutnya sudah sama bisa dijumlahkan. 26 ditambah 42 sama dengan 68/273. Jadi hasil 1/3 dikali 2/7 ditambah 1/2 dibagi 3, 1/4 sama dengan 68/273. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas harian. Silahkan ditulis di bukunya, tulis soalnya ya. Nah, selanjutnya tolong dikerjakan sampai dengan hasil yang paling sederhana ya. Ingat, sampai dengan hasil yang paling sederhana. Tulis namanya, kelasnya. Terakhir dikumpulkan hari Sabtu jam 20.00 atau jam 8 malam ya. Silahkan ditulis soalnya terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.